Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius atau bidang koordinat. Sebetulnya materi ini sudah kamu pelajari loh di bangku sekolah dasar. Masih ingat? Nah, mari kita ingat kembali dan pelajari lebih dalam ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bercerita sedikit mengenai penemu sistem koordinat kartesius ini. Ada yang tahu siapa? Nah, ia adalah René Descartes atau disebut sebagai Renartus Cartesius. Nah, jadi René Descartes ini adalah seorang matematikawan, ahli matematika, fisikawan, ahli fisika, filsuf, ahli filsafat, dan penemu biologi modern yang berkebangsaan Prancis. Karena memberikan kontribusi besar dalam kemajuan di bidang matematika, ia disebut sebagai Bapak Matematika Modern. Keren ya? Nah, kita juga sebagai orang Indonesia harus berbangga diri nih. Karena almarhum dari Insinyur B.J. Habibie itu dikenal sebagai Mr. Crack di seluruh dunia. Nah, beliau menemukan teori keretakan badan pesawat. Nah, hebat ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Isi dari teori yang dikemukakan oleh René Descartes adalah pertama, menggabungkan aljabar dan geometri. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini bentuk aljabarnya ya, 2x tambah y sama dengan 5 contohnya. Aljabar itu yang ada variabelnya mungkin ya, yang mudah kalian pahami. Nah, kemudian bentuk geometrinya atau ketika digambarkan ke dalam bidang koordinat, itu ternyata berbentuk sebuah grafik garis lurus. Nah, hebat ya, aljabar menjadi sebuah gambar grafik dalam bentuk geometri. Nah, selanjutnya isi teorinya menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, kita beri warna kata pentingnya. Posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi ini kan ada sebuah bidang ya. Nah, kemudian ada dua sumbu. Sumbu mendatar disebut sumbu X, sumbu yang tegak disebut sumbu Y. Nah, sebenarnya sumbu X ini membagi bidang putih yang kita miliki jadi dua bagian ya. Bagian di atas sumbu X dan bagian di bawah sumbu X. Sementara sumbu Y yang tegak ini membagi bidang warna putih ini sebetulnya menjadi dua bagian. Bagian sebelah kanan sumbu Y dan sebelah kiri sumbu Y. Nah, jadi totalnya dengan dua garis sumbu ini, ingat yang mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Nah, jadi ada 4 wilayah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, diingat ya, mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Nah, keduanya saling tegak lurus. Nah, ini tegak lurus tuh cirinya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, agenda pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas materi, bagaimana aplikasinya, kemudian peta konsep materi, dan yang terakhir barulah kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Bagian pertama, identitas materi. Nah, kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Target pencapaian kompetensi. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan kedudukan titik, baik menentukannya ataupun menggambarnya pada bidang koordinat kartesius. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Jadi materi di bab ini tidak akan jauh-jauh dari titik dan garis. Nah, selanjutnya bagian B, aplikasi dalam kehidupan. Itu pertama di koordinat suatu tempat atau lokasi suatu tempat. Nah, sekarang kita sudah bisa memakai Google Maps ya. Yang kedua adalah garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, grafik atau diagram dari sekumpulan data. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini nih. Nah, seperti yang kalian tahu, ini merupakan gerbang depan dari sekolah kalian nih, SMP Negeri 1 Cimaung. Di manakah letaknya? Nah, tentu di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Apakah seluruh orang tahu? Nah, belum tentu kan? Nah, yang tahu itu ya berarti hanya masyarakat sekitar. Bahkan warga Kabupaten Bandung pun semuanya belum tentu tahu nih di mana letak sekolah kita. Nah, untuk memudahkannya, sebetulnya kita dapat menggunakan koordinat, menggunakan Google Maps. Jadi cukup kamu ketikkan angka ini nih, dua pasang angka ini, negatif 7.101.426, 107.560492. Nah, pasti kamu temukan di sanalah lokasi persisnya SMP Negeri 1 Cimaung. Jadi semua orang bisa nih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah garis lintang dan garis bujur. Garis lintang membagi dunia menjadi dua bagian utara dan bagian selatan. Nah, garis lintang atau garis khatulistiwa ya. Yang tengahnya itu garis khatulistiwa. Nah, kemudian garis bujur itu dibagi duanya oleh garis meridian, membagi dunia menjadi dua bagian barat dan bagian timur. Nah, contohnya Indonesia nih. Indonesia itu wilayahnya terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi, dilewati garis khatulistiwa ya. Ada yang bagian ke utara, ada yang bagian ke selatan. Nah, kemudian untuk bujurnya itu terletak di sekitar 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kenapa di sini ada kata sampainya? Ya, karena Indonesia itu wilayahnya luas ya, jadi tidak hanya berdasarkan satu angka saja. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai grafik atau diagram dari sekumpulan data. Nah, ini Ibu beri contohnya adalah data dari tingkat kematian dan kesembuhan dari kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, ini bentuk grafik nih. Yang warna hijau adalah tingkat kesembuhan. Nah, sementara yang warna merah di bawah ini nih, itu tingkat kematiannya. Nah, sementara yang warna orange itu tingkat dari persentasi aktif yang terkena kasus COVID-19. Nah, ini grafiknya sebenarnya interaktif sekali ya. Nah, selanjutnya peta konsep materi. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini Ibu akan bagi menjadi 4 pertemuan. Pertama, koordinat titik. Yang kedua, kuadran dan jarak titik terhadap garis sumbu. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap titik tertentu, A, B. Yang keempat adalah kedudukan garis terhadap garis sumbu. Materi pembelajaran pertama, koordinat titik. Nah, ke sini dulu. Nah, untuk mempelajari materi ini agar kamu mudah dalam menggambar, silahkan gunakan buku berpetak ya. Nah, bukunya boleh kamu gunakan yang waktu kamu di sekolah dasar, tidak perlu membeli yang baru. Nah, seperti yang kita ingat tadi di sebelumnya, koordinat kartesius itu memiliki dua sumbu ya. Sumbu yang mendatar, sumbu X, sumbu yang tegak, sumbu Y. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita beri tanda di setiap garis putus-putusnya. Lihat, nih, ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak,
4 kotak. Nah, ke sini juga sama ya ditandai. Boleh banyak, di sini Ibu hanya menandai 4 saja. Nah, selanjutnya perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini di tengah-tengah ini kan. Nah, itu adalah angka 0 atau disebut sebagai titik asal. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya yang ke arah kanan ini, nah setelah 0 angka berapa ya? Tentu saja 1, 2, 3, 4 semakin besar. Nah, ke kiri berarti semakin kecil, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya juga sama. Kita tandai ya. Kita tandai, kemudian kita beri angka. Nah, ditandai nih. Ini ke sini 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak. Berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sama, semua jaraknya 1 kotak. Biasanya kelirunya itu di sini, ke sini 1, ke atas 1, ke kiri 1, tapi ke bawahnya kamu suka nulis negatif 2. Alasannya nggak cukup Bu angkanya. Tidak boleh seperti itu ya, harus konsisten. Nah, selanjutnya titik O ini atau titik pusat koordinat atau disebut juga sebagai titik asal O origin itu koordinatnya 0,0. Nah, kita akan membahas mengenai penjelasannya. Dalam sistem koordinat kartesius, posisi koordinat titik pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan. Jadi harus berpasangan X, Y. X itu disebut koordinat X atau absis, sementara Y itu disebut koordinat Y atau ordinat. Nah, coba kamu perhatikan arah dan nilai ya, sumbu X yang mendatang ini kan arahnya hanya ke kanan dan ke kiri. Ternyata ke kanan bilangannya positif, ke kiri bilangannya negatif. Nah, sumbu Y, bagaimana sumbu Y? Nah, ke atas itu bilangannya positif, ke bawah nilai bilangannya negatif. Nah, kemudian aturan penamaan titik dan garis. Untuk titik itu biasanya dinamainya menggunakan huruf kapital ya, A besar, B besar, C besar, dan seterusnya sampai Z. Sementara untuk garis itu dinamainya dengan huruf kecil, A, B, sampai Z. Nah, agar kamu lebih paham, Ibu akan beri contoh nih. Pertama, ada titik A nih. Kan tadi pasangan berurutan ya, berarti titik-titik, koma, titik-titik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya sebetulnya kamu tinggal menghitung saja nih. Tadi dari titik pusat dari tengah ini. Berarti kita di sumbu X dulu ke kanan berapa nih? 1, 2. Berarti 2 ya. Berarti di sini kamu tulis 2. Kemudian dari sini kita juga berjalan ke atas. 1, 2, 3. 3 kotak. Ke atas positif juga. Berarti ditulisnya 3. Nah, jadi koordinat titik A ini adalah 2,3. Kita latihan lagi ya. Titik yang lain nih, titik M. Bagaimana cara menentukannya nih, titik M? Kita lihat dari titik pusat 0,0 ini kita jalan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Karena ke kiri nilainya negatif. Nah, itu berapa? Negatif 4 ya. Berarti negatif 4, koma. Nah, kita lihat nih. Dari sini ke bawah berapa kotak nih? 1. Karena ke bawah nilainya negatif ya. Nah, berarti di sini negatif 1. Semoga dengan contoh ini kamu bisa paham ya. Nah, selanjutnya kita balik nih. Nah, sekarang kita akan menggambar titik. Nah, kalau tadi titiknya ada, berapa koordinatnya? Kalau sekarang koordinatnya ada, di manakah gambar titiknya? Langkah pertama, kamu hanya boleh bergerak mendatar terlebih dahulu, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian kamu bergerak ke
arah yang tegak, boleh ke atas atau ke bawah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Sebagai contoh, Ibu beri 2. Titik K 3,-4 dan titik L 0,2. Coba lihat titik K 3,-4. 3 nih yang mendatar. Ke kanan atau ke kiri? Kalau positif, ke kanan. Nah, berarti 3 ke kanan. 3 ke kanan kemana ya? Nah, ini berarti 3 ke kanan ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian negatif 4. Nah, sekarang berarti geraknya bisa ke atas, bisa ke bawah. Karena negatif 4 berarti arahnya ke bawah. Yang negatif berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti disinilah titik K-nya ya. Nah, Ibu tuliskan dulu sebentar. Nah, titik K tadi 3 ke kanan dan 4 ke bawah. 3 ke kanan dan 4 ke bawah. Gambar titiknya tentulah yang ini. Nah, 3,-4. Selanjutnya nih, titik L 0,2. Nah, 0. Berarti ketika mendatarnya kamu tidak bergerak ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, karena 0. Nah, kemudian 2. 2 itu positif. Nah, berarti kamu bergeraknya kemana? Ke atas ya. Berarti 2 ke atas. 1, 2. Nah, berarti disitulah titik K-nya. Maaf, titik L-nya ya. 0 dan 2 ke atas. Nah, ini titik L-nya. Nah, semoga kamu paham ya bagaimana cara menentukan koordinat titiknya. Yang kedua, bagaimana cara menggambar titiknya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.